berdoa dan belajar dengan terserah kalian mau pakai bimbel ke, mau belajar sendiri ke, atau mau belajar standar lulus aja ya Allah gitu ya. Amin. Akhirnya Alright. warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di nggak ada channel apa-apa. Jadi ini channel khusus untuk tips dan belajar soal-soal tentang UKAI. Oke, UKAI itu adalah ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi aku akan bagi kalian tips and trick yang bagaimana kalian itu bisa lulus UKAI. Selain berusaha berdoa dan belajar dengan terserah kalian mau pakai bimbel ke, mau belajar sendiri ke, atau mau belajar dengan hal apapun itu terserah kalian, dan itu akan diserahkan pada kalian bagaimana cara kalian belajar. Tapi aku akan kasih tips and trick bagaimana cara menjawab soal UKAI dan bagaimana kalian tahu kisi-kisi soal UKAI itu seperti apa gitu ya. Jadi simak saja video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu. Lalu buat tanda subscribe itu yang warna merah itu berubah menjadi abu-abu guys gitu. Jadi kalau udah warna abu-abu, jadi kalian mendukung channel aku ini menjadi makin berkembang dan makin berkembang gitu ya. Oke, tips pertama yaitu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kalian yang misalnya non muslim, bisa juga kalian berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Bagaimana cara berdoanya? Ya Allah, semoga aku lulus UKAI ya Allah, gak apa-apa, yang penting aku itu nilainya standar lulus aja ya Allah gitu ya. Amin. Nah misalnya kayak gitu kan. Ataupun bagaimana cara kalian sendiri gitu berdoa pada Allah dengan tulus dan ikhlas. Jangan pas UKAI aja kalian itu memang berdoa gitu ya. Jadi memang harus ditekankan kalian itu benar-benar dan niat memang lulus UKAI gitu ya. Jadi ini untuk kalian teman-teman semuanya, UKAI itu sebenarnya nasib-nasiban teman-teman. Kadang kalau ada yang belajar juga, ada yang nggak lulus, ada yang misalnya biasa-biasa aja lulus, ada yang memang nggak ada belajar sama sekali akhirnya lulus dengan. Karena UKAI ini benar-benar nasib-nasiban guys. Kalau misalnya kalian tidak berdoa dan pada Allah dan tidak merestui, akhirnya tamat lah. Yang kedua adalah minta maaf pada orang tua. Gimana minta maaf? Kalau yang dari jauh, misalnya apotekernya jauh dari orang tua, teleponlah orang tua, minta maaf. Ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya keluarga. Kalau misalnya keluarga inti gitu ya, yang ada di rumah itu minta maaf, semuanya minta maaf, bener-bener tulus dari hati. Jangan pas lebaran aja kalian minta maaf gitu ya, langsung aja minta maaf gitu. Gimana minta maafnya? Maafin aku ya kalau aku ada salah. Kakek, nenek, maafin aku ya kalau ada salah gitu. Jadi minta maafnya itu memang harus tulus guys gitu. Jadi doa orang tua itu adalah kunci keberhasilan kita gitu ya. Jadi orang tua ridho dan Allah pun akan ridho kepada kita dan kita akan bisa lulus UKAI gitu ya. Yang ketiga, ini terserah kalian. Kalau mau bimbel juga bisa, ataupun mau belajar sendiri, ataupun kalian memang mau belajar antar kelompok aja tanpa pakai bimbel. Terus ada juga sih beberapa aku tengok teman-teman kita itu kreatif gitu ya. Aku termasuk pun aku gitu ya. Waktu pas buka itu sungguh kreatif. Yang ketiga itu aku bertanya pengalaman orang yang udah ikut UKAI guys. Jadi aku waktu PKPA itu aku tanya tuh misalnya yang agak di atas 1 tahun atau 2 tahun di atas kita misalnya udah kerja gitu kan. Kita tanya gimana sih UKAI itu kak, gimana apa aja soal UKAI itu, apa tips and triknya UKAI itu dan segala macam. Banyak banget gitu ya. Jadi cari teman-teman yang kalian itu di luar Jawa, jangan teman-teman di sekitar lingkungan kalian aja gitu guys gitu. Cari lingkungan yang lain gitu. Teman-teman kita tuh banyak kali. Mana tahu ada teman kalian yang kuliahnya di Jogja, ada kuliahnya di Jakarta, ada kuliahnya di Samarinda, ada kuliahnya di Papua. Jauh banget ya gitu ya. Ataupun kuliah di seluruh Indonesia yang ada fakultas apotekernya, kalian berteman semuanya. Jangan sosoknya nggak kenal gitu kayak mana gitu ya. Nggak ada kata yang namanya jaim guys. Kalau udah kita mau ujian tuh, kita minta pengalaman mereka seperti apa soal-soal UKAI itu, tahun berapa mereka UKAI itu. Jadi kita ada gambaran sedikit bagaimana soal-soal UKAI yang akan masuk gitu ya. Yang keempat, kita itu harus sebenarnya ikut tryout. Jangan pernah meremehkan yang namanya tryout guys. Tryout itu
cukup menguras duit kita ya, tapi itu memang harus kita lakuin karena di tryout itu kita akan tahu sebagaimana kemampuan kita belajar UKAI itu. Jadi nanti soal UKAI akan bisa kita pahami dari tryout gitu ya. Terutama kalau kalian wajib ikut tryout nasional, itu wajib gitu ya. Kalau sebenarnya, tapi kalau sekarang aku dengar karena masalah COVID ini jadi tryoutnya ditunda gitu ya. Jadi nggak ada tryout, langsung ujian UKAI. Jadi semoga berharap teman-teman kita yang hadapi UKAI yang nanti ini akan lulus juga sama dengan kita. Amin. Dan waktu itu saya lulus 100%. Amin. Jadi itu yang aku harapin. Yang penting kalian itu harus lihat kondisi bagaimana tryout kalian itu. Misalnya tryoutnya online, ikut aja nggak apa-apa. Kalau kalian nggak mau ikut nggak masalah gitu ya. Tips yang keenam adalah kalian minta soal sama teman-teman kalian yang dari luar kota sana. Minta teman-teman kalian pasti dari luar kota sana, ataupun teman PKPA kalian atau praktek kerja profesi apoteker ini jadi untuk kalian semuanya. Jadi kalau berteman itu kan misalnya ada fakultas lain tuh ya, udah kita temanan dekat, jadi kita saling sharing gitu, istilahnya saling sharing bagaimana tentang soal-soal, atau kita tukaran soal, atau bagaimana kita itu pandai-pandai kita lah dengan berteman itu. Itulah gunanya teman kita, untuk saling membantu supaya apoteker Indonesia ini lulus 100% semuanya, seluruh fakultas gitu. Jadi kita tuh terus berjuang kerjasama guys, itu dia kerjasama. Dan kita yang penting itu pokoknya minta aja soal-soal, misalnya soal dari tahun berapa, kayak minimal soal itu aku akan kasih ini triknya bagi teman-teman. Misalnya kalian ujian nih 2019 kayak aku kemarin, jadi aku itu membaca soal dari, gak mungkin 2018, aku biasanya baca soal itu dari tahun 2017 ke atas gitu ya. 2018 tidak terlalu dibaca, tetap dibaca aja, mana tahu ada soal-soal yang masuk, bukan persis sih, cuman dibalikin. Jadi kalian harus pahami bagaimana soal per soal itu dan bagaimana pembahasannya. Jadi kita belajar dengan teman itu, ataupun belajar dengan bimbel itu, ataupun belajar sendiri, kita harus memahami penjelasan dari soal-soal yang ada gitu ya. Pembahasannya seperti apa dan apa yang dibahas, dan kita harus ikut panutan blueprint UKAI guys. Blueprint apa? Jadi blueprint UKAI. Jadi kalian memang harus tahu gimana apa aja step-stepnya gitu. Jadi kalian harus pahami yang paling terpenting itu satu kasus dan bagaimana kalian menyelesaikan soal itu gitu ya. Yang keberapa lagi ya? Yang terakhir nih, yang terakhir. Bagi teman-teman untuk tips yang terakhir ini, kalian bisa membeli buku-buku, banyak sih buku-buku UKAI yang dimana seperti di Shopee ataupun di Tokopedia, ataupun terserah dimana kalian bukukan. Sekarang udah banyak tuh buku-buku soal-soal. Jadi kalian tuh harus terlatih baca soal, bahas-bahas sama teman gitu ya. Kalau aku tipenya, aku itu suka belajarnya sendiri. Maaf ya kalau belajarnya sendiri. Jadi kalau aku belajar sendiri, aku lebih masuk dan lebih paham dengan apa yang aku pelajari gitu ya. Selain aku nanti bahas-bahas dengan teman-teman aku kemarin belajarnya sih sama teman yang di luar gitu. Jadi bukan teman-teman yang di dalam, karena kan mereka ikut bimbel, aku nggak ikut bimbel gitu. Jadi aku tipe orang yang malas terlalu panutan kali sama bimbel gitu ya, apalagi mengeluarkan uang guys terlalu banyak gitu. Jadi aku lebih baik uangnya itu aku gunakan untuk membeli buku soal yang banyak. Lumayan kan, buku soal cuma sekitar 200 ribuan, kita udah banyak dapat buku soal yang banyak gitu ya. Ataupun kita minta teman-teman kita, kan pasti banyak soal-soal tuh dari fakultas masing-masing, jadi kita bisa belajar dari sana, ataupun kita sharing sama orang-orang yang pernah mengalami ikut UKAI dan bagaimana cara mereka, tips and trick mereka itu pasti akan ada masing-masing setiap orang. Jadi ini tips and triknya sudah aku gabungin dari seluruh yang aku tanya selama ini aku belajar sebelum UKAI. Jadi kalau ditanya nilai UKAI aku kayak mana, nilai UKAI aku itu pas-pasan guys. Yang penting aku udah berdoa, aku bilang aku ya Allah, yang penting aku itu lulus dengan di atas standar kelulusan gitu ya. Dan fakultas aku lulus 100%. Oke, itu aja tips and trick bagaimana cara kalian menghadapi UKAI guys, UKAI. Jangan lupa minta maaf pada seluruh teman kalian, seluruh yang membuat misalnya ada yang sakit hati pada kalian gitu ya. Jangan pas lebaran aja. Jadi kita langsung aja minta maaf aja dulu. Minta maaf sebentar aja deh. Minta maaf sebentar aja deh, biasa aja gitu ya. Jadi kalian lagi enggak apa-apa, minta maaf aja biasa aja tuh.
antar teman itu biasa gitu ya. Kalau aku sih tipenya memang ya biasa lah ya, kalau dijauhin ya biasa aja gitu ya, karena aku tipe orang yang memang teman itu memang harus sedikit. Kenapa teman itu harus sedikit? Teman itu yang harus memberi kita kebaikan di dalam diri kita, ataupun banyak hal positif ataupun hal yang baik dalam diri kita. Kalau temannya yang kayak gitu tuh ya udah dijauhin aja. Apalagi kalau pakai yang sering melakukan omongan yang kayak main body shaming ataupun segala macam, jangan pikirkan itu. Jangan pikirkan kata mereka. Kalau kalian sendirian pun kalian bisa belajar UKAI dengan cara minta aja cari teman yang dari luar sana, yang dari fakultas lain misalnya. Semua apoteker di Indonesia ini bersaudara. Jadi yang ikut UKAI itu adalah teman kita semuanya. Jadi mereka pasti akan membantu kita semuanya untuk mensukseskan UKAI ini supaya kita lulus 100%. Oke, teman-temannya akan menjalani UKAI, semangat ya. Sebentar lagi ya, aku dengar bulan Agustus ini. Jadi semangat kalian. Pandemi ini buat jadi suatu keberuntungan buat kalian, dan banyak sekali kesempatan yang kalian bisa dapat untuk belajar lebih lagi dengan teman-teman kalian semuanya. Kalau yang mau pakai bimbel pun terserah, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai bimbel juga nggak apa-apa. Itu semua diserahkan pada kalian masing-masing dan teman-teman sendiri bagaimana untuk UKAI ini. Dulu episode Good Night hari ini tentang tips untuk menjalani UKAI. Sebelum menjalani UKAI ini persiapannya, yang satu yang penting mental kalian harus kuat, mental. Jangan pernah down pada hari H. Bismillah aja, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semua akan dilancarkan gitu ya. Jangan terbawa dengan pemikiran aku nggak usah. Bawa fresh, bawa santai semuanya, walaupun aku juga waktu itu cukup deg-degan gitu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan ubah warna subscribe itu menjadi warna abu-abu. Dan sampai jumpa besok. Aku akan buat, kalau kalian tertarik, aku akan buat tentang pembahasan soal-soal UKAI itu ya, yang sering masuk, yang mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Untuk penjelasannya seperti apa, langsung aja komen di bawah kalau mau bahas soal tentang UKAI ini ya. Lupa follow Instagram aku dan follow Twitter aku, terserah mau bahas tentang pembahasan UKAI. Langsung aja komentar di bawah apa aja kalian yang pingin bahas gitu ya soal UKAI-nya. Jadi kita akan bahas sama-sama dan bantu teman-teman kita untuk pembahasan UKAI selanjutnya gitu ya. Oke, sampai jumpa di Good Night selanjutnya. Bye bye.